kasunyatan di hadapan mata kenyataan mau dikatakan sara, kita harus membicarakan yang dikatakan sara. Sebab kalau tidak dibiasakan, kalau terucap sekali dua kali atau langka malah jadi keos, gayen guyon koyok biyen arek Surabaya nek guyon iki cino-cino nang kampung-kampung wake guyonan saiki gak wani tak markeso titi nono boro cino iku biyen ono iso harmoni. Kedamaian yang disukai Tuhan, kedamaian yang disukai oleh pahlawan di masing-masing negara lain, mancanegara, itu akan merujuk. Itulah harapannya Bung Karno. Mercusuar dunia tidak hanya masalah materinya, juga moralnya. Maju nih, melayu nih menuju ke musuh. Allahu Akbar. Nek wis ide, jancuk iku metu. Iya. Cuk. Iya, ora iku kalau tangamu. Aduh sana. Ya dipecik. Kan musuh. Oh iya, arep sabar. Telat sabar entek ngono ya. Yo jancuk iya. Bingung, kubu ini kalau ada berita hoax, hoax. Kubu ini yang buta hoax menyatakan sendiri bener iki. Wah, ya. Jadi makanya menjelang akhir zaman ini kita harus meningkatkan eling lawan waspada kita bersama. Jadi Bung Tomo terangkat secara otomatis. Kenapa kok Cak Dolarno, Maijen Sungkono, Ruslan Abdul Ghani, terus kemudian yang lain-lainnya yang dari arek Surabaya tinggal sendiri kok nggak sebegitu? Ya karena itu tadi. Jadi selain pilihan koyok Nabi Muhammad dipilih ketepaan anaknya wong Arab jadi Rasul terakhir. Lah nek Nabi Muhammad bin Supriyadi yo aksara di Quran ono coroko. Nek Muhammad bin Hirohito yo huruf katakana hiragana atau itu mau nek bin apa cancupak itu sih makanya aku 7 tahun mong Cina itu yo siji maneh huruf kan ya aku huruf yo Cina. Nah makanya kita mau protes sama Gusti Allah. Hadir Gusti Allah kok sing dipilih nabi terakhir kota Muhammad wal mursalin Muhammad anak mau Arab malih Al-Qur'an basa Arab. Jadi akhirnya ya kudu nrimo. Jadi ya karena Rasul yang dipilih itu ini bicara. Jadi saya ini kadang nek wis ngumpul kalau sesama Islam tiba-tiba seperti tergiring saya menyuarakan Islam. Tapi kalau sampean ada di antaranya non muslim ngomong kaitan atau diberitahu saya iku wong Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan yang paling baru Konghucu, padahal gak ono wong sampai merugi nunukan sampai Nusa Kambangan suku bangsa asli sing agamae Konghucu. Selain turunan bangsa Cina ya. Kalau Islam kan ya sempat dominan, yang lainnya minoritas. Jadi kalau berbicara nasionalis, tegaskan nasionalis sejati Islam rondo rahmatan lil alamin. Gak mung digawe wong Arab, gak mung digawe wong Jawa, Eropa, Afrika, enggak. All of human in the world. Jadi memang sudah pilihan memang karena istilah jadi pioner. Kalau 10 November ya Bung Tomo kan ibaratnya gitu. Kalau Bapak Kemerdekaan Bung Karno seperti itu. Betul. Jadi proklamator. Ya kayak protes. Oh, itu kancane Pak Karno wong Songo, penggali Pancasila. Kok sing ya itu seperti itu. Bahkan di sini ada 50-an kancane Bung Tomo dari kantor berita Indonesia yang di kemudian hari berintegrasi dengan kantor berita
yang di Jakarta tahun 45 dipimpin Pak Adam Malik, mantan sempat jadi wakil presiden Pak Harto. Nah itu kepala atau ketuanya kantor berita namanya Antara, berdiri zaman Londo tahun 1936. Nah karena kepingin bersatu Bung Tomo dan kawan-kawannya di sini dengan diintegrasikan, maka berangkatlah Bung Tomo dengan sang Markonis Pak Yakob yang rumahnya sempat saya kontrak waktu manten anyar karo Ibu Ararek sing tak Udilno itu. Jadi yang di Siwalan Kerto Utara nomor 21 Tonggoni Yai Asep Tapi Udin. Jadi berangkat ke Jakarta nemui Adam Malik, it's okay, akhirnya integrasi Indonesia jika tidak jadi nama tapi menjadi rangkaian kantor berita Indonesia Antara yang di Jakarta Pusat, yang di sini Biro atau Perwakilan Surabaya. Nah pulang ke sini sudah mulai kemelut, bancaannya tidak sempat di tempat ini. Mereka tahu kantornya habis ditinggal ke ruang Jepange Medak ini nang di Jalan Pahlawan. Akhirnya balik nang kantor Lawase, ndukono bancaan ngedekno kantor berita Indonesia Antara Biro Surabaya. Jadi hanya berbau perjuangan hanya 2 bulanan, gedung ini seperti energi yang supra tinggi sehubungan dengan rangkaian sejarah pertempuran besar 10 November 45 yang salah satu ikonnya adalah Bung Tomo, dan bahkan kalau nggak salah entah kesekian dari para pejuang 45 yang jadikan pahlawan nasional baru tahun 2008 pada saat zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Jadi beliau akhirnya dijadikan, dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ini Pak, ini tadi kan yang di sisi lain ya, tadi sudah jenengan ceritakan panjang lebar secara. Ini kan kita lihat terutama ikonnya 10 November. Selain tidak mengesampingkan ataupun kita tadi sudah berkirim doa kepada para pahlawan Bung Tomo. Tadi Bung Tomo ternyata sebelum itu aja ada sisi lain. Nah, ada nggak kebiasaan lain Pak yang jenengan ingat dari sosok Bung Tomo itu, keistiqomahan beliau atau sampai pekikan takbir beliau itu bisa menggugah area Surabaya? Waktu itu kan Allahu Akbar ya. Lah nek miso ya apa? Gitu. Iya. Bener ya. Jadi Surabaya iki gak komplit nek gak miso. Oh iya. Bahkan ya sepuroi tanggal 19 September apa 19 September nyowek gendera. Kemudian Oktober akhirnya perang. Yo bukan ini hasil surveinya lembaga saya. Di Lembaga Pengkajian Kota Pahlawan. Jadi berdiri tahun 94. Nah itu dia no perang gak miso. Jadi nafsu amarah itu nggak boleh dihilangkan, yang boleh dikendalikan. Nah jadi pekiknya maju nih, melayu nih menuju ke musuh. Allahu Akbar. Nek wis ide jancuk iku metu. Iya. Cuk. Iya. Ora iku kalau kamu aduh sana. Ya dipecik karo musuh. Oh iya arep sabar. Telat sabar entek ngono ya. Yo jancuk iya. Nah, mulane jancuk artine loro minimal. Ana jancuk sing positif, ana jancuk sing negatif. Nah, jancuk sing positif iku singkatan jajan dipencuk, jajan kanthi glendung tewul bareng pancel iku anyar bener picukan. Iya bener pencuk. Nah, nek sing rada negatif atau umum iku jajan sing di encuk. Doli kermil, moro seneng mulai seneng biyen ana iku. Bareng dibubarno ya kuthamu saiki dadi kota prostitusi. Kepala kaya dilacak. Biyen lokalisir malah dilangi. Berarti sengaja saiki sak Surabaya dadi nek sing alim-alim minggato nang Gresik Surabaya apa nang Sidoarjo.
Nek sing bertahan Surabaya siap-siap kon balon. Siap-siap kon mendem, siap-siap kon nyabu, noger barang. Jadi secara tempat memang dibekuan. Itu malah diratakan ya. Biyen enak-enak kok sebutane 6 jadi Kremil, ya Kremlin, kaya guyonane ya. Bangun cari, moro seneng mulai senep, ya kok gak senep kok duit jatane bojo digawe bojo-bojoan. Moro seneng mulai senep ae. Akhirnya ya apa? Ngomong iku wis. Nah, jadi inti kadang kebijaksanaan kebijakan itu tadi tidak sempat. Nah, tapi ada kepentingan. Jadi setiap yang berhubungan dengan hubud dunia, harta, tahta, wanita itu yo dasari bagikan minum air laut. Jadi semakin diminum semakin haus. Nah, kaitannya sepeda, kepingin sepeda motor, kepingin motor, luwe apik, duwe pesawat, helikopter itu pak pesawat jet. Itu manusiawi, tapi nek bablasan ngene keserakahan akhirnya meninggalkan keberkahan. Duit 1000 nek berkah iku rasane koyo 1 juta. Duit 1 juta nek serakah iku sok min 1 juta. Anak bojo sok loro, entek tambah utang tanggane. Sing 1000 berkah iso dadi daging, dadi awak, anak putu iso genah. Sempace Bang ya. Monggo-monggo. Lah ini tadi jenengan menarik. Alhamdulillah. Ora ya dong ya. Oh iya. Ora cuk. Oh iya. Iya, nah, nanti dalam mengucapkan jancuk tadi ada bermakna-makna. Ini kemesraan. Nah, koyo aku nek ketemu arek Surabaya nang Jakarta. Koncoku, misalnya konco sekolah ta konco kampung. Oh jancuk, golek kanca-kanca nang ndi ae kon. Kok sih urip? Apakah itu marah? Ndak. Nah, nek kepedek sikile tak keserempet sepeda motor, jancuk matamu dilacak picik. Wah, itu ngamuk. Nah, itu sih gak ada tukaran. Nah, nek jancuk nyebut kanca sing ketemu kangen iki, Mang. Jancuk golek kanca-kanca nang ndi ae awakmu. Bukan, jadi tergantung suasana hati dalam mengucap. Jancuk itu Pak ya. Iya. Imbuhan kata. Iya, tapi yang paling diyakini gara-gara banyak kaum pendatang di Surabaya akhirnya yang lebih cenderung negatifnya dianggap jancuk itu negatif konotasinya karena jajan sing diencuknya itu. Padahal kalau kita asli Surabaya itu kan bahasa kemesraan. Kalau nggak kenal nggak mungkin. Nggak mungkin kecuali atau nggak kenal sama sekali ya tukaran tadi nih kan. Kalau ini kan nggak cocok goreng nih. Ya jadi akrab keakraban. Kembali lagi tadi Pak sebelum kita nanti luar biasa nih kita lanjutkan di hari-hari tertentu lagi karena wis 7 jam nih soalnya. Bung Tomo itu tadi kan selain memang luar biasa menjadi pioner, tidak mengesampingkan pahlawan lain, itu kan karena pilihan. Lah, yang jenengan ingat atau yang pernah jenengan amati, kok sampai bahkan beliau pun wafatnya pun di Arafah. Nah, sisi lain istiqomah beliau itu apa Pak yang dilakukan secara habluminallah maupun habluminas atau ada rahasia tertentu yang beliau amalkan? Jadi kalau sampai diklaim hari resolusi jihad itu hari santri, sadurunge sebulan lebih sekian hari tanggal 19 itu di Hotel Mojopahit iku nek belum disebut nek wong Islam nyebut Islam abangan, Islam putihan. Iku ono istilah itu tahun 45. Tadi nek kidul ulone Kalimas iku rata-rata nih Islam yo Islam, sholat yo sholat, ananging tetapi masih menjalankan maksiat. Jadi sedangkan yang timur utaranya Kalimas iku Islam putihan. Nah, posisi daripada Hotel Mojopahit salah posisi, ketepakan anggone wetan kidule Kalimas. Mula sing maju arek-arek sing misuhan jancuk iku mau. Dadi yo termasuk Bung Tomo. Bung Tomo yo Mbak Cip, Mbak Dok yo ngaji yo alih bengkong jilimet gak ero. Dadi duduk santri.
Ya duduk santri sing pondok. Duduk santri sing dina-dina nang nggone pondokan ya duduk. Dadi ya ngaji turutan katam ya ludung. Ya aja maneh Quran ngono ah. Dadi ale bengkong ya karo. Ya termasuk makku, ibuku. Dadi Jawa ni luwih mendominasi daripada arek sabrangane Kalimas, arek Penili, arek Pandean sampai Ngampel, Pegirian, Nyamplungan, sampai kok sing toko kono malah nyabrang maneh nang Kali Londo, nang Jagir iku. Kali Jagir iku anyar iku. Zaman Londo mungkin tekno pirang wong Jawa kongkon ngeduk iku. Supaya nyidekno Kali Brantas sing mili nang Surabaya gak mlebu nang Kalimas kabeh. Akhirnya disudekno sing langsung kenceng sampai Wonorejo iku. Dadi iku jenenge nek wong Jagir ngarani aku biyen dadi arek Jagir. Jadi Jadi masa kecil sampai tuwekku akhirnya dadi wong Jakarta KTP ku. Aku pindah omah mirip badok manangku, ibu bapake ibuku. Jadi pindah belasan kali. Jadi 11 kali, 12 kalinya saya jadi warga DKI tahun 89 karena kerja. Nah, itu tadi Kali Londo iku mang ge nyudet supaya gak mlebu kabeh nang Surabaya. Nek urusan banyu sak donya negara sing gak iso dikalahno Londo. Mulane Londo negara ana mburine dam. Rotterdam, Vindam, semua. Asline negara iku gak ono nang isore permukaan air laut. Sengaja kepeksa karo secara alam, letak geografis, akhirnya mereka diberi kelebihan oleh Allah, yaitu dalam urusan mengantisipasi banjir. Asline Indonesia dijajah Londo, nek wong pribumi gak males. Kali Embong Malang iku persis kali nek nang film-film Hollywood lho. Sing iso ditumpaki montor nek papu banyune gak ono. Ono Embong Malang Kali Londo. Nek tunjungan nek iku Kali Londo nek wingi tunjungan sejarahe Mbak Risma sadurunge dadi Menteri Sosial. Nggih. Kita sebut Kali Tunjungan Kali Cina lah istilahnya. Zaman Cina sing duwe sing nguasai donya wong Indonesia saiki Cina. Iku terbukti otentik. Sebab nanggone majalah Forbes iki mari ngono dilungkas. Orang terkaya berapapun 150, 100, 50, 25 orang terkaya. Gak ono aran Supriyadi sing asli. Sudono Salim ya Cina. Sofian Manandi ya Cina Limbian pun. Liya-liyane yo nggih Jawa tapi wong Cina. Gak ono Arab, gak ono. Nanti Arab terkaya di Indonesia gak ono. Apa maneh wong pribumi ini, emang terkesan seperti malas kita. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya terjadilah hari demi hari. Tugas saya di Tempo, Tunjungan Embong Malang Pojok yang diapit antara Kali Embong Malang zaman Londo karo Kali Tunjungan zaman saiki Cina nyekel donya. Tugas saya mengharmonikan. Yen Bung Karno diparingi Gusti Allah sampai iso nerbitno buku nang di penjara arane Marhenisme, dilalah kersane Gusti Allah. Bung Karim ya diparingi karo Gusti Allah, yaiku ya arane harmonisme. Lah wis kadung ana Arab, keturunan bangsa Arab. Wis kadung ana keturunan bangsa Cina. Apa diulino apa dibualekno maneh? Ya wis pastinya yo keturunan bangsa pribumi hanya 3, pribumi, Arab, Cina, dan mendominasi 3 di negeri kita ini, NKRI. Hanya saya mungkin nggak boleh menyebut Indonesia ini Nusantara. Indonesia hanya boleh saya menyebut Nusantari, mung putulane Nuswantara. Sebab nanti kalau saya menyebut Indonesia ini Nusantara, nanti ada leluhur kita yang tersinggung, bahkan marah sama saya, petot untuk cangkemku. Ini ae wis merotol untukku songo. Jadi akhirnya sampai Madagaskar saat dipimpin oleh Ratu Prabu Cilik Sinuwun sapa? Hayam Wuruk. Tapi sing jejeri Sang Mahapati Gajah Mada. Nah, sampai mana waktu itu teritorial paling akhir kerajaan itu
Mojopahit, ya sampai Madagaskar. Disintegrasi oleh bangsa macan Eropa, wujudin negara loro sing paling gede, Inggris lan Londo. Mbok pinter mbok apa pokoke sing jatahe kidul bagiane Londo, sing lor bagiane Inggris. Lah sing dicekel dibagi nanggone Londo diarani karo Londo dikei jeneng Hindia Belanda. Nah, sing lor akeh-akeh cek pancet jeneng-jenenge. Nah, hanya Hindia Belanda itulah yang akhirnya jadi NKRI. Jadi padahal Nusantara ya lor kidul. Nah, itulah maka saya ndunungno ya wis nek memang kita hanya mampu, sebab kalau kita tidak segera mengambil hikmah kejadian-kejadian yang sudah terjadi nang dhisik Sriwijaya, Pajajaran, Mojopahit. Dulu mereka beliau-beliau itu mengharapkan Majapahit harga mati. Pajajaran harga mati. Sriwijaya termasuk juga yang Tarumanegara ataupun Kutai dan sebagainya. Nah, mana? Nah, kalau kita nggak memproteksi diri atau siap-siap menghadapi masa depan kita, ya hikmah yang kemudian adalah Indian Amerika, aborigin Australia. Jadi di mana mereka? Di dalam tanah airnya, di Holy Land of them. Nggak ada orang Indian sekarang ada di mewakili bangsa Indian aslinya di gedung Senat Amerika, nggak ada. Orang aborigin nggak ada di Australia yang menjadi orang-orang senat-senatnya Australia. Nah, kita mau, wong sudah diberi Tuhan hikmah tanpa kita menjalani. Nah, oleh karenanya kalau kita masih berkutat pada nasionalisme, ya kalau itu merasa cukup, ya ikuti Soekarno-Hatta. Meskipun perjuangan menyatukannya ada hanya beberapa kan, waktu masih merdeka awal kan tidak semuanya. Iya. Jadi masih ada RIS, waktu itu sempat, ya kan. Baru sekarang ada 35 provinsi, tambah Papua pecah, pengembangan 3 kalau nggak salah jadi 35. Nah, kalau kita nggak harmoni, ya jangan pernah berpikir atau mengandai aja, jangan. Kalau utuh, jadi bisa lebih kecil lagi atau disintegrasi lagi. Minimal jangan menganggap mustahil kejadian United States Soviet Russian, USSR, di mana di situ Rusia dan Soviet dengan para federasinya membentuk negara besar USSR. Yang waktu itu musuhnya adalah USA, United States of America. Padahal yang merdeka bukan bangsa Indianya, bangsa pendatangnya, ya kan? Yeah. Nah, apakah kita juga akan mengalami itu? Nah, wong Madura, Jawa, Dayak, Banjar, Ambon, Batak, iku wong asli berbumi biyen. Akhirnya di karantina. Ojo oleh metu ke karantina senengane nulup iku, senengane nyarok iku, senengane bacok iku. Akhirnya, nah, hikmah-hikmah itulah harus saya sampaikan dari tempat ini. Yang terkesan akhirnya banyak yang berpihak kepada bangsa-bangsa keturunan ataupun apa yang dari mancanegara. Dianggap saya rasialis, dianggap saya membanding-banding. Akhirnya ono lagu ini sapa wingi nang istana. Itu sebenarnya isaro. Kok dibanding-bandingke yo gak ono. Wong sak dulur kandunge gak padha, gedang sak cengke gak ono sing padha. Telur sak petarangan. Nah, jadi tugasnya saya di tempat Kalijogo kali ini mek situ bae karo Joko Tongkate Kanjeng Sunan Bonang. Kaliku dobel. Mboten iki Pak gitu kan. Nah, iku nek demo biyen. Tapi nek sawaya-waya dikokon melok maneh Mas wis protol tuku tis tuku. Turun iki Pak. Mau mudhun maneh, tali layangan. Awas itu hilang-hilangan. Wah, lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati, iku matina. Kalau sekarang nek 65 sempat Ampera atau PKI, amanat penderitaan rakyat atau PKI. Kalau sekarang buat terutama dua keturunan anak bangsa lain, Arab maupun Cina,
atau bangsa lain yang akan ikut masih ada nggak tahu. Tahu diri atau pergi. Nah, itu bahayanya. Jadi sing keturunan bangsa manca Cina akeh-akeh ngutik urusan dunya, sing keturunan bangsa manca Arab akeh-akeh ngutik urusan dunya. Dan masing-masing menguasai 90% kuantitas daripada rakyat Indonesia. Jadi nek dunya 90% sing ngelola wong keturunan bangsa Cina. Nek donga ketepaan agemanati agamane wong Indonesia tahu 90% dadi Islam sing digawa karo wong Arab. Mergo Muhammad sing kepilih duduk bin Supriyadi. Itu ya mau wong Arab. Mrene ini rada telat. Ewon tahun baru keterima. Mergane tanah Jawa, terutama suku terbesar dari Indonesia Raya ini adalah Jawa. Biyen zaman biyen Gung Liwang Liwung, jalma mara jalma mati. Jadi liya desa mawacara, salah cara teko nang Jawa bangka. Mulane aja dianggap Islam itu burung tahu teko biyen-biyen. Jadi jangan dianggap wali songo, itu baru datang, enggak. Arab waktu itu datang menyampaikan berita adanya mengembalikan keagamaan yang barunya itu. Sebenarnya dari Adam sampai Muhammad ya muslimin, itu Quran saya imani, dan itu salah satu ayat. Dari Adam sampai Muhammad itu muslimin. Nah, tapi kenapa kok di Quran juga dibedakan untuk ID? Muslim yang bergeser, muslim yang berdekadensi dari kemusliman kafah. Duduk Wisilmi kafah itu duduk Arab kafah. Jadi gak ono satu nih apa Rasulullah nanggone hadis sahih, hasan, dhaif, bahkan palsu. Hei, para khalifah karo kabeh yen mengko kaum-kaum liyane selain Quraisy wis nrimo Islam nampa teko awak-awakmu, baiku kaum Afrika, kaum Londo, kaum Jawa, kaum Jepang, kaum Cina, dadekno Arab pisan ora ono, ndak ono. Innamal bu'istu lil utammima makarimal akhlak. Jadi yen akhlake wis mulya, balik marang sing kuwasa, maha kuwasa. Aran panyebut Gusti Allah. Wong nulis Allah ae salah kabeh wong sak donya nek diabjadno. Iku mulai wis ewon taun. Saiki nek diwaca teko asale huruf Arab, alif lam 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 ha, mesti nulis Allah iku elil telu. Allah Akbar. Iki nek diomongno viral aku empu kok diarani sesat. Kamu mau becamu semua. Nah. Alif lam 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 ha. Alif lam 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 ha. Duduk loro. Ya, nggih, pirang ewu taun, pirang atus taun nulis ae. Tuhane digawe tulisane salah kabeh. Apa mari kelakuane? Fisilmi kafa, akhlakul karimah. Ngadat mai maling itu madon molimo ae di melimo lho. Nek Islam sak temene. Waduh, mau atusan. Riba ijo ning gak oleh. Iki mek madat mai maling minum madon. Nah, madate karo minume tak dadekno situ dadi mabuk, hasilé kan mabuk. Sing gak dioleh. Lho lakare papat ya? Enggak. Khusus kan merotol ya oleh situ kemana. Luwe antep timbangan liyane, termasuk madon. Apa ya? Males. Dasari gara-gara awake dhewe akeh-akeh kebojuk nganggep nafsu mutmainah iku paling apik di antara 4 nafsu. Amarah lu ama supiyah mutmainah. Kaya siji ditawur telu. Hakikate yo tetep kudu dikendalino Mas yo mutmainah. Sebab nek kebablasan ya dadi males. Ora pareng. Padahal meskipun dalam firman Allahnya tersebut kalimat khusus ya tunal natunu kami dino 40 janati ibadah. Tapi tetap nafsu, kebablasan dadi males. Jadi limo iki beda karo limo zaman biyen. Jadi ana tambahan.
Dadi mabuk karo males pancet limo. Nah. Lah nek Islam sejati yo gak limo tok. Moh apa wae Pak. Wah, Selagi nah, limo tok iku ae antep. Ayo sampean nek jujur, aku yo nek jujur 5 perkara salah sijine mbok akeh mbok titik, mbok kaliber mbok mek sekedar elo-elo iku mesti keserempet. Nah, jadi opo sing tak sampeno iki kok dadilan keistiqomahan buaya. Istiqomah opo mek 10 tahun iki liyane 100 tahun. Jadi aku mek 10 tahun. Jadi seluruh kerusakan di muka bumi ini memang bumi untuk manusia. Sing rusak ya manusia iki. Salah satu sumber utamanya hampir saya yakin mendekati usia senja saya sejak awal saya 10 tahun yang lalu. Tidak ada lain selain suap dan korupsi. Sampai nyebut tuh minta Allah wae. Nek sampai aku gak iso nyebutno rangkaiani sampai nang sumber utamai. Ya gak usah ngomong karo aku. Kelakuane pegawai negeri sipil Polri. Rekrutmen nyogok. Gaji balekno. Tumindak ya akhire. Iku lak sekedar aturan iki jolono duit cincin lah. Dol tinuku, Pak. Nah, dan kalimat yang dicintai sama Tuhan, kata itu sangat dicintai oleh para leluhur, para syuhada mujahidin. Damai. Mereka sudah mampu merubah untuk menjalankan maksiat, menjalankan dosa. Sehingga kita mau damai ini malah bingung. Damai tapi aku malah mendukung maksiat. Dia ana wong balon war-war aku mari teko doli, gak ono. Dia ana wong mari nyogok pejabat aku mari nyogok Pak Gubernur kok. Pak Wali Kota karo presiden gak ono. Aku mari main cakep. Gak ono. Dan saat melakukan maksiat itu selalu kata-katanya nek wis ndek-ndekane ditilang polisi. Tilang apa? Ya kok damai, damai Pak polisi, damai. Loh, kata yang dicintai Allah Tuhan sama para leluhur yang mulia itu sudah mampu dipelesetkan untuk melakukan tindakan maksiat dosa nek urusan langit niku ya pidana nek saiki nang donya negara minimal amoral nek nanggone adat budaya Surabaya Diono adat endi sak Indonesia Raya asli nyogok iku oleh. Dadi nek basa Arabe riswa diplesetno dadi basa Indonesia rasuwa. Ya, nek basa Sinone ngediap. Nah, ndi ono? Tak takokno wong Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, Kaharingan, Sunda Wiwitan, boleh? Enggak. Boleh kalau darurat sekali 2 kali atau di saat kita diancam. Inilah sekarang jadi yang penyakit dan memang kronis ya, suap dan korupsi di negeri. Makanya turunlah wabah internasional, imbasnya menjadi nasional, yaitu corona, yang itu sesungguhnya karena saya juga pernah jadi muridnya Gus Dur meskipun nggak langsung. Setelah beliau menemui saat hidupnya tsunami Aceh, nanti ada bencana yang lebih besar daripada tsunami, kakaknya namanya Tsunama. Enggak dijelentreno maksudnya apa? Ya saya karena beti tak takoni, Gus, maksud panjenengan tsunami niku bencana moral ya, Gus? Iya. Wafat beliau setelah itu enggak berapa lama. Kalau bencana tsunami, bencana alam, kerusakan yang bisa dilihat oleh mata kepala. Tapi kalau bencana moral, Gus sambadenus, bunus, ndak ada. Aku mari balon, lah ketemon. Aku mari ngumbi mentem, lah ketemon. Aku mari nokel, ketemon. Aku mari nyolong, ketemon. Yang mengetahui hanya nafsi dan Allah. Nah, sehingga tsunami itu dampaknya lebih besar dan saat ini semakin membesar. Sehingga saya menemukanlah suap dan korupsi itu adalah sumber utama kerusakan. Jadi sumber keruh dulu konon difilter, tapi filter itu jebol, masa filter hilang, ganti apa? Putus, ganti sumber wening. Sebab sumber utama keruh, maka mengalir ke aliran kecil-kecil ini menjadi keruh juga.
rekrutmen PNS, kemaksiatan, prostitusi. Akhirnya keruh. Sedangkan ini adalah sangat berhubungan dengan moral. Makanya antara moral dan material ini sebenarnya secara tertulis gak tertulis itulah perseteruan sesungguhnya. Makanya kendilalah ono inang Indonesia. Nek iki gak ndang dirukuno, gak diharmonino, Masya Allah, perwakilan kehancuran dunia nanti dari Indonesia. Tapi nek iso harmoni, kedamaian yang disukai Tuhan, kedamaian yang disukai oleh pahlawan di masing-masing negara lain, mancanegara, itu akan merujuk. Itulah harapannya Bung Karno. Mercusuar dunia tidak hanya masalah materinya, juga moralnya. Jadi harmoni. Kenapa kita selalu menuntut hak? Kita lupa. Selain human right, hak asasi manusia, itu ada namanya human obligation, kewajiban asasi. Nek Islam kewajibannya ya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iku kewajibane. Ibadah itu gak sholat toh, tapi diizinno inna sholati wa nusuki dijamakno. Tadi yang ya. saya sudah dipegang sama Bung Tomo, meskipun tidak santri teman, iya, cuma karena itu gaduh nyawiji teman-teman manunggaling kawula lawan Gusti dalam tanda kutip. Tinggu cinta tadi Pak Ya, mahabbah ilallah. Jadi meski wong Gusti Allah pangeran iki mang tan kena kinaya apa? Tan kena kinaya naya. Alhamdulillah. Jadi maha halus ya latif, ya kan? Iya. Jadi itulah yang menyebabkan Bung Tomo akhirnya dipakailah sama Allah, dipilih sama Allah. Dengan pekikannya beliau sampai bisa menggerakkan. Ya. Dan kejadian 10 November ini mirip kejadian hikmah sebelumnya yang ada di Quran maupun setelahnya. Di antaranya kejadian saat Nabi Muhammad lahir, diserang tentara gajah, datanglah burung ababil, Al-Fil suratnya. Kemudian saat Rasulullah ada namanya perang Badar, segelintir Quraisy yang masuk Islam menjadi sahabatnya Rasulullah ditawur karo ewon sing burung tadi menerima Islamnya Rasulullah. Apa yang dilakukan waktu itu Rasulullah? Nggak ngatur Abu Bakar Ali sing mis dadi Islam, kon ku bagian kanan, wah bingung sampai nggarai pos khawatir. Ya apa sih Muhammad iki wong wis dikepung ewonan Quraisy. Kok mek sujud kalian mek. Makanya menghadapi kemungkaran saat ini jangan kau pakai dengan tanganmu, kekuasaanmu, tanda tanganmu apa. Jangan kau pakai lisanmu merotol ping songo ya kan sing gugu. Apa? Bil doa. Meskipun ada embel-embelnya selemah-lemahnya iman. Nah, atas dasar 10 tahun saya diberi. Kenapa? Doa. Senjatanya muslim, mukmin adalah doa. Dan tidak semakin dahsyat daya ledaknya alat peledak yang bahan bakunya tidak semakin kecil. Mercon ya dor, dinamit ya meriem, wis langsung nangani bom atom Hiroshima Nagasaki, wis gak ditontok bahannya atom, dicilik nomane dibelek dadi nukleon, cuwili inti atom dadilah bom nuklir. Sak Jawa salah penyet sing duwe nuklir mestine ngebom musuhne nyasar ini. Nah, kembali tadi ke corona. Corona itu ya juga plesetan itu toko basa Arab. Kenapa kok gak Toyota, Suzuki, Kawasaki, Honda? Kenapa gak Toyota Yai? Wong iku Toyota Corona biyen terkenal. Nah, Corona iku basa Arab plesetan, Corona. Yen korune mek situk koroni, yen kami para korun, Corona. Kami para korun. Zaman Nabi Musa Fir'aun mek situk, korune mek situk, korune dibuntel lemah, Fir'aun dibuntel banyu. Yang bersekutu saat ini antara korun wis gak usah disebut Fir'auna, baik penguasa dan pengusaha yang serakah tidak mencari berkah, mereka bersekutu. Ya dibuntel lemah, ya dibuntel banyu, ya nek wujud nyotoi ya salah pitik nuklir tiba nang Jawa entek, hituk cukup. Nah mulane
peringatan corona iku mang peringatan iso akhir, iso terakhir bakalan ono sing luwih gedhe. Sampai ono maneh wong sakti biyen, Bu. Eyang Jawa Bu. Wong Jawa kari separuh Cina londo kari sajodo, arape nang ndi ya? Padahal Arab karo Cina padha teko bareng ya. Nah, nang ndi? Yo gara-gara wong Jawa sagem ati-atine agamane akeh-akeh sing digowong Arab yaiku Islam. Nih, satu Palono yo genggong lagi janji, yo wis bener 500 tahun sakti. Wong Jawa gak tambah genah, Jawa lali Jawane, amoral. Ojo nyalano wongi. Sing dimaksud akeh maksude ayo padha mungsuh nanggone wong Arab. Landasane berani karena benar, takut karena salah. Mulane bengok Allahu Akbar gak ono sing ngomong Allahu Akbar. Gak ono. Sawalike nek ngakoni tumindak Allah gak mungkin damai cincin lah. Mosok cincin lah ora gak ono. Mek wong kata iku pembanding. Cina duwe pasukan, Arab duwe jamaah, Cina duwe karyawan. Nah, tapi sing dadi ngisorane wong Cina wong Arab mang ya bangsaku. Cina balik nang Cina dadi Cina, Arab balik nang Arab dadi Arab. Aku balik nang ndi sampean? Ya. Korbane tetep anak buah iki nek gegeran. Nek cengi oh nek Arab karo Cina, keturunan Arab karo Cina tukaran nang ring. Cuk. Ibarat kon gajah donya. Nek tukaran nang ngisor ana semut mati kepidek. Lah semute ku akeh bangsa kucuk. Itulah suara hati para leluhur kita yen ngomong nasionalisme. Nek ngomong Islam aku gak ngomong ini. Mulane kadang ketemu, kadang gak ketemu. Nasionalis karo agamis Islam. Jadi ayo ngomong ketemu nih, yo dadilan harmoni. Nah, minoritas tahu diri, mayoritas tahan diri. Jadi minoritas kebacut, mayoritas arogan, keos. Korbani bangsamu. Nek tak sebut mang mung loro mang medani kuwasa donya, kuwasa donga, kuwasa ni kuwasa daya. Yen wis kepemimpinan wong Jawa direbut karo Arab utawa Cina, kowe duwe apa le? Wong donya ya wis menangan Cina. Wong donga ya wis akehan jamaane Arab, Islam. Ya iki awake dhewe bingung. Wong jek urip nang donya ya butuh donya, berarti butuh wong Cina. Tapi engko mari urip nang donya, nang gone urip alam baka iku ya butuh donga. 90% donya dicekel Cina, 90% dicekel karo Arab. Aku gak mengecilkan, memang kecil minoritas yang lainnya. Jadi terus ya apa? Wong kasunyatan di hadapan mata. Kenyataan mau dikatakan sara. Kita harus membicarakan yang dikatakan sara. Sebab kalau tidak dibiasakan, kalau terucap sekali dua kali atau langkah malah jadi keos. Gayen guyon. Koyok biyen arek Surabaya nek guyoni Cina-Cina nang kampung-kampung, wake guyonan saiki. Gak wani. Tamar keso. Pipi nono boroke Cina. Iku biyen ono. Tak takokno nang ngene ketua DKJT sempat tak durunge presidium. DPR sampai saiki lho gak kejawab. Iku metu teko cangkeme seniman ludruk sapa? Iku ana nang Surabaya tok. Biyen wadana apa iku ge dina-dina nang kampung-kampung nek ketemu wong Cina. Pipi nono boroke Cina. Wis borok dititili. Nek pejabat dikek totolan. Dadi ya wis iku, wis ana, wis pakem. Nggih. Iku pakem. Tak tertulis tapi terbiasa akhirnya dia hilang. Saiki ngono, mlebu Polres kok. Mlebu Polda.
diintegrasi. Yo nggawa peta, Bu. Jenderal Sabang sampai Merauke, Tenggarong sampai Nusa Barong, sampai ini peta. Di mana suku bangsa Arab? Di mana suku bangsa Cina? Dari ini polisi ini jenderal ini sing goblok kok gendeng sing takon apa yo jelas gak ono. Wong Arab karo Cina jenenge bangsa kok. Sukune nang Cina akeh, sukune nang Arab, jazirah Arab nang daratan Cina ngono akeh. Ya koyo awake dhewe. Lah terus mari ngono gak oleh diomong. Ngomong apa? NKRI harga mati, Pancasila etek. Lah nek mayoritas gak wani ngomong, minoritas akhirnya tak tahu diri kebacut, akhirnya ngelunjak. Nah itulah chaos terjadi, dan itu alami. Yen Arab karo Cina ora melo-melo urusan kekuasaan, trias politika, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, pada tarapan atau levelnya masing-masing, harmoni akan tercapai. Nah tapi kan hak asasi manusia, yo nang Arab ono hakmu lakonono. Hak asasi manusia, ya lakonono nang daratan Cina kono. Di sini ada aturan sendiri NKRI. Kami harus mendahulukan dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana Sumpah Pemuda yang barusan kemarin saya sama teman-teman peringati. Dari Yong zaman 45 akhirnya Yongnya diganti pemuda berasal dari Maluku, Tapanuli, Aceh, Kalimantan, Sulawesi. Disebut kabeh karo Bung Tomo. Boleh bolong. Oh, dadi senjata yang paling setip, ketepil, bambu runcing, keris. Allah, apa cari ini? Nah, itu cerita di balik 10 November, salah satu yang di luar logika. Akhir kedaden. Ceritalah angkatan 45 saat itu pada saya. Jadi digawani saking pepak ngestoni nang para ulama iki. Ulama sing saka penile terus semua ampel ketepil. Jadi pas nang ngene tuku pahlawan iku ana motor tank. Ya iku iso jarine berdasarkan itu jenenge jancuk mang dari jeneng motor tank ono ya. Make. Jadi akhire karo sing londone sing nang jerone mang nyetir motor tank. Iki opo yo wong akeh kletek. Hati manusia milik Allah. Maka dalam keherannya iki karek tak pitik lem. Akhirnya dibuka kabeh. Heran, perang karo opo aku iki? Dikirim rene nggo senjata modern iki lho. Oh, apa kletek. Ono sing mlayu karo nggawa keris karo nggawa guru teko nggone dibom dibedhil mate. Mulane ana resolusi jihad supaya mati ini gak dadi sangit, syahid. Wong gak di resolusi arek wis kendel. Resolusi lah telat saulan lebih titik. Para ulama waktu itu 19 September sudah berbuat. Rampas senjata Jepang sudah berbuat. Pertempuran nanggone Rumah Sakit Darmo nang Kodam nanggone RRI nang Tugu Pahlawan terjadi. Karena Rahman Rahimnya Allah turun kan para ulama karena wis kana nabi rasul. Dari warasatul anbiya wal mursalin. Yumina anbiya al ulama. Karena kecintaan juga dengan timbangane sangit iki arek iki. Wis akeh mati. Lho, akhirnya resolusi jihad melawan tentara sekutu yang diboncengi tentara negara adalah bagian dari jihad fisabilillah. Wah. Jadi nararek ibarat dibatin nopo nek me aku tok sebagai kami. Wis pendel dari Rasul. Mati mlebu suruh korek tambah 6 bledok 10 November. Tambah kuat Allah. Itu jadi yang mengilhami pembunuhan Melebi tanggal 30 Oktober. Jadi 6 hari. 30 Oktober itu meninggal, resolusi jihad 23 Oktober. Kemudian akhirnya Jenderal Mansek penggantinya beliau nyebarno pamflet untuk seluruh senjatanya area-area Surabaya, baik yang dimiliki sendiri ataupun yang dirampas dari tentara Jepang untuk diserahkan itu. Akhirnya ngamuk, yaitu akhirnya pidato nih Bung Tomo
mulai atas estune para yai. Nah, disitulah akhirnya ada seseorang veteran tentara Inggris yang memimpin tentara United Nation waktu itu. Jadi jangan anggap lo ya, arek Surabaya melawan tentara Inggris karo tentara Nikalondo. Ojo. Tentara yang dimaksud Inggris itu tentara Yuno, welasan negara. Tapi karena ngertine arek Surabaya waktu itu Inggris yang mimpin, Malebi dianggap sekutu itu ya wis tentara Inggris. Padahal enggak, bahkan ada tentara bayarannya yang sesama Islam, yaitu tentara Gurkha dari India sekarang enggak tahu Afghanistan apa Pakistan. Itu pun terjadi kejadian yang unik dan menarik di RRI, di TTP, di KI Pasai Joko niki, pemancar radio iki. Jadi sekutu Londone Mas Rano nang tentara Gurkha wong Islam iku mang. Arek-arek Bung Tomo CS kepingin butuh siaran. Akhirnya diserbu. Arek-arek bengok Allahu Akbar ketularan. Ketularan wis akhirnya resolusi jihad mau. Sing nang jero Gurkha ya Allahu Akbar. Akhirnya sorban dicoplok. Cancang nang ngene apa bedile akhir bikin barangnya. Saat itu Islam cantik, Pak. Padahal negara jek nang India. Karena pakaikan Allah. Al-Mu'minu Ikhwana diterapkan tahun 45 itu oleh Islam. Why sekarang satu negara, bahkan kadang-kadang satu kota atau ya lebih kecil lagi. Gegeran darah dewi. Nah, di akhir ya isikulah. Jadi makanya tetap harmony to victory. Nek bahasa Arab no tujuan itu nanggone adzan karo qomat. Ketemune wong Arab karo Cina mek ketemune nang adzan karo qomat, tapi teko cangkeme jenal. Nek gak disuarakno ya pancet tulisannya Arab. Nek digedrikno ya tulisan abjad biasa. Lah nek diomong teko cangkeme jenal dadi ana padane, ana ketemune. Liyane kadang gak ketemu blas. Arab karo Cina. Sampeyan rungokno saiki. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah ya. Cengkoke gawe cengkok Cina kalame kalam Arab. Hayya. Nah, di luar iku gak ono ketemu. Sampe goleki Arab sing dadi germo. Sampe goleki Arab sing dadi bandar judi. Sampe goleki Arab sing dadi bandar narkoba. Nek nemu aku tak minggat teko Indonesia. Wong iku nggon-nggonan di donya sing paling empuk. Gak ono balon ngluwi sugene germo. Gak ono tukang togel sing luwih sugene bandar. Jarene bandar kelamran ngene. Wong do goblok. Iya, nek golek donya dadi bandar goblok ngono. Dadi germo goblok ngono. Ya wis kok nae. Masuk iku dhuwit untu dhuwit balon aku mek mbokeke ya cincin lah wis untu-untu. Iku damai. Akhire ulama teko agamanya ya diam. Karena ndak mampu mereka. Dan mereka lupa senjata terbesar terhebatnya adalah doa. Makanya jangan cari lagi lebih kecil atau lebih besar dari nukleus menjadi nuklir. Ini Duh Gusti ingkang Maha Suci. Ya Allah, Allahumma. Kekno wong sing duwe mikroskop paling anyar, lensane paling besar, elektro iki tontokan gedene ya. Wis galeng, gak usah goleki luwih cilik timbangan nuklir. Ya iki akhir zaman. Ya donga iku redakane mlebi nuklir. Iso bosong mah. Akeh-akeh ndek akal. Gusti Allah kok disekutuno karo akal. Bojo ae dhewe gendangmu. Apa maneh sing nyiptakno bojo? Maha Pencemburu mek. Top ini, Masya Allah Pak Zainal, ini tadi sudah mulai dari Mati Surya Bung Tomo sampai misuwi arek-arek wis dikupas entek pokoknya tadi. Lah beda nih Bung Tomo karo wong antik anak angkat wis ponakane. nggih. Bung Tomo sing metu teko beliau Pekian, ya? pekian Allahu Akbar. Saat saya mengalami nasib yang sama dengan Bung Tomo, Mati Suri bahkan sudah dibawakan lawon nama budi saya, Nggih. kakaknya ibu. Yang keluar dari mulut saya siuman waktu itu, jancuk Pak. Padahal saya belum pernah bisa miso.
Waktu itu saya usia 4 tahun. Saya koma 6 hari juga. Nanggone rumah sakit Dr. Sutomo. Mergane anake pensiunan apa tentara, kali tentara gak Habis jenengan langsung meso, Pak? Meso. Jadi ini masih ada bekasnya ini. Nah, diinfus dari sini gak masuk, ini gak masuk. Jangan ini saya menggigit gak bisa dibuka. Sampai dicukit untuk ono sing merotol karo ibu. Akhir maksudnya dilebokno manganan. Mari guyon karo cacakku aku tiba. Baru Sumer ditekokno dukun nggawa watu ijo cek eling aku. Bareng ono sesuatu kejadian. Saya kejatuhan bulan purnama itu. Setelah itu saya meringi. Bu. Ono iku bulan arepe di aku, Bu. Nah, ibu saya di sebelah saya. Wis gak. Itu lak bilang saya. Ya hampir sama dengan Bung Tomo. Setelah siuman jancuk. Tapi akhirnya harmoni nih tadi. Oh, bersama. Golekno arek pucuk ke pucuk, Surabaya 5 penjuru. Nek ana iso kata meso sampai sing jelimet paling jelimet ngalano aku. Aku tak baik dadi arek DKI. Jadi aku biyen sampai kelas 5 SD akhirnya hilang. Karena malu sudah melu muncul. Adik biyen sih dadi dulurku sing dadi wong tuaku aku wis dosa tok. Isin. Iya kan, kowe iki cilik misuan. Setelah itu gak ngapalno Quran apa. Turutan gak mari-mari. Tapi paling gak kan jiwa yo keperjuangannya. janjuk emang omong wabar yo kayak Bung Tomo sing oleh wabar. Aku itu janjuke. Tapi esensi perjuangan kan sudah masuk lah. Itu. Luar biasa. Pun, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, pesan-pesan terakhir, Pak. Pesan-pesan saya terakhir. Untuk momen 10 November ini, Pak. Nopo, Pak? Yang harus kita kerjakan ataupun harus kita terapkan nih untuk kedepannya, bukan hanya seremonial tentang 10 November, tapi biar bangsa ini lebih semangat jonya untuk lebih harmoni lagi kalau jadi. Kata-kata lagi nopo, pesan-pesan. Kalau secara global melebar lagi nanti saya secara sing paling tidak nih motoku. Konon waktu menjelang sampai jatuhnya rezim Orde Baru berganti rezim reformasi itu ada krismon yang menyebabkan akhirnya beberapa WNI ataupun rakyat itu di PHK. Maka di Surabaya pas nang sebelahku waktu itu kebetulan saya nemunya kan pas saat-saat itu juga 98 tanpa sengaja menemui tetenger di pojokannya Monumen PES tanggal 1 itu saya mendampingi membina para korban PHK atas korban Rismon ya tahun 98. Jadi saya beri judul waktu itu wisata malam kuliner melaku nang Tunjungan sama Cak Narto, tapi gak direwangi belas. Cak Narto mergane sempat mau dibubarkan oleh wali kota atas desakan para pengusaha besar Tunjungan waktu itu yang dipimpin namanya Pak Barton. Nah, sedangkan arek saonoe kan wong PHK timbangan dadi jambret dadi maling dadi sembarang yang kriminal. Jadi akhirnya saya tiba-tiba dituntun untuk memberanikan diri protes kepada Cak Narto bahwasanya tanggung jawab negara untuk menyiapkan lapangan kerja arek mari kerja di PHK seneng arek yang udah dijamret nang dalan-dalan. Nah akhirnya nggak jadi dibongkar, ada 56 lesehan swadana. Jadi swakaryanya korban PHK rata-ratanya ya buka sekitar 56 lesehan itu. Nah kemudian berjalan jadi sampai saya hadirkan teman-teman penguasa dari Jakarta, 2 menteri waktu itu saya culik, Menteri Menkim Praswil waktu itu Bang Teo Sambuaga, Menteri Pariwisata waktu itu Bang Marjuki Usman, yang lempo yang jenis pokoknya syarat kalau nggak kursi jadi lesehan ya, jadi 56 itu lesehan waktu itu. Nah dari yang dekat dan kecil ini saya mengharap harmoni
makanya pembukaan tadi ada kekurangan saya sesungguhnya dalam setiap mengawali dan mengakhiri saya kalau jadi narasumber nantinya lagi ataupun melalui ya semacam ini sampean-sampean itu ada salam baru mungkin, yaitu salam harmoni, adil dan makmur. Cukup itu. Jadi gak usah nyebut yo nek kalangan ini lebih mayoritas Islam ya assalamualaikum, mayoritas Kristen ya sebutan salam apa swastiastu apa. Nah tapi kalau salam nasionalis saya harus mengawali dari tempat ini melalui sampean. Di antaranya salam itu tadi, salam harmoni, adil dan makmur. Tanpa keharmonian tiada keadilan, apalagi kemakmuran. Biasa. Jadi oleh karenanya harmoninya apa? Acara baru dijudulkan baru oleh wali kota baru sekarang yang dibiayai apa? Oleh BI mungkin itu diberi nama tajuk Romansa Tunjungan. Itu terkesan hanya koyok-koyok hanya itu melibatkan menengah ke atas sehingga UMKM itu sempat kurang diajak. Terlebih itu kalau lebih detail lagi tonggone Tunjungan arek genteng Kebangsren Ketandan Praban iku jaken minimal di kampungnya masing-masing ataupun di tempat-tempat tertentu karena pangsa pasarnya antara UMKM dan menengah yang ke atas tenan-tenan itu ada sendiri dan kalau lebih dalam lagi rezeki ku sono sing ngedum. Jadi janganlah terjadi hal-hal yang tidak mengcombine, mensinergikan, menjadi mengharmonikan. Jadi sing iki kei syarat iki, sing iki dikei syarat iki, yen iso nglakoni dhewe-dhewe wis genah-genah enak. Jadi makanya ke depan ini adalah isyarat terakhir mungkin karena usia saya kalau nek gak mari wawancara aku mati tak isu mati ben mati. Jadi rata-rata hidup kalau Rasulullah 62-63 tahun lah. Nah semakin memendek kan. Jadi mana nih aku sampai pancing-pancing untuk arek wartawan mancing kejadian yang mestinya nggak boleh dibuka. Ikut jenis buka rahasia langit. Biasanya wong-wong koyo aku kok cepet kabundut. Jadi karena pancingan gak dibuka, gak teko, gak sakno, wong wis kadung njaluk ero. Bareng dirono iku rahasia langit. Nek terus-terusan rahasia langit dibuka. Nah, jadi harapan saya jalani keharmonian. Baru akan tercapai keadilan dan kemakmuran. Tanpa harmoni, karena saya manusia, mustahil. But kalau gocean sing gawe urip, maha hidup dan menghidupi, maha agung, Allahu Akbar, itu nggak ada kemustahilan. Jadi tinta keilmuannya kita hanya tetes jari kelingking dimasukkan ke dalam samudra. Ya samudra itu ilmunya Allah. Nek wis tes mati, jatahe setiap manusia hanya satu tetes. Entah dia mencurupnya di laut merah ataupun di laut hitam atau di samudra Pasifik atau di Kenjeran. Iya, iya, ini kalau aku di penjara. Iya. Ya, intinya salam harmoni, adil dan makmur. Tanpa keharmonian mustahil versi manusia yang tidak yakin sama Tuhan. Makanya tidak akan tercapai harapan the founding father, proklamator yang suka mengucapkan menjadi mercusuar dunia. Alhamdulillah. Nah, ikut dilakoni kelakon dengan kun fayakunnya Allah, dengan keyakinan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi memang Bhinneka Tunggal Ika itu koyo-koyo angel. Memang Bhinneka Tunggal Islam koyo-koyo angel. Memang harus beda. Beda itu rahmat. Titiknya pada debat selesai. Tak oleh debat. Jangan ada pertikaian. Jangan ada apalagi peperangan. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu,
Ya wis ana dhewe sabdane Rasulullah. Al mukminu ikhwana, ana Allahu Akbar, kene Allahu Akbar, ana nggo bedhe sing dibelek Allah, Akbar sing belek Allah. Iku Allahu Akbar salah panggonan. Sing seneng ya sing tak Allahu Akbar. Kate golek mungsuh paten pinaten dulu. Ya ikut November terjadi. Pesannya kepada kami semua Pak. Generasi muda tetap sapa maneh sing nerusno wong angkatan 45 itu. Jadi makanya dilematis setelah berjalan tentang amandemen. Dan pesan langit salah satunya negeri kalian ini NKRI, negeri kita NKRI. Posisinya, keadaannya bagaikan orang main catur, sekat, setek. Hanya diberi waktu oleh Tuhan untuk bertahan, mempertahankan raja. Mek seter sok pencilaan, rojo mek satu tapak dua tapak. Hasil endingnya seri atau mati. Integrasi bersatu atau disintegrasi sirno kertaning bumi. Nah, itu pesan langit. Alhamdulillah wis iku lho wis dipesen. Rukun agawe tantoso, cerah agawe bubrah. Enak. Ya, sampun Pak. Pun. Nggih. Merdeka! Merdeka. Alhamdulillah. Wis lur, iki pokok iki mau Cak Mus iki sampe wis bet iki mau. Jiwae Cak Mus wis meronta-ronta. Wis sampe rokok entek sampai intinya lur ya. Dari semua tadi kan kita sudah banyak lah kali kita ambil hikmah kesimpulan bahwasanya sampai terakhir Pak Zainal Karim tadi sudah ambilkan salam harmoni adil dan makmur. Kalau Cak Mus salam seruput ya. Lah situ aja. Kalau dari kata-kata Cak Mus yang terakhir, pekikan takbir Bung Tomo bisa menggerakkan area Surabaya. Bahwasanya apa? Kata-kata atau ucapan yang dilandaskan cinta itu bisa menggugah hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Salam seruput, Mak Piar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.